Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, saya menyambut Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam ruangan ini dalam ibadah malam tahun baru ataupun ibadah tutup tahun 2020. Saya juga menyapa seluruh jemaat dan simpatisan yang mengikuti ibadah sore kali ini secara live streaming. Dipersilahkan untuk mengikuti dengan seksama agar ibadah malam hari ini tidak kehilangan berkat. Bagi jemaat yang mengikuti secara live streaming, bisa mengirimkan pokok-pokok doa di pokok doa di akhir tahun ini untuk pengharapan doa ke depan memasuki tahun baru 2021. Kalau yang ada di dalam ruangan ini, kertas pokok-pokok doa sudah dibagikan, tetapi bagi jemaat bisa mengirim ataupun menulis per keluarga, kemudian nanti dikirimkan ke sekretariat, sehingga nanti pendeta akan kumpulkan jadi satu pokok-pokok doa seluruh sidang jemaat dan simpatisan, kemudian kita akan berdoakan jemaat satu persatu. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah kita bangkit berdiri. Kita awali dalam doa, kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Terima kasih karena Engkau boleh mengumpulkan kami, sekalipun kami tidak terlalu banyak, tetapi kami tetap mentaati kebenaran firman Allah untuk terus tidak meninggalkan persekutuan-persekutuan. Kami juga terus mentaati peraturan pemerintah dengan memakai dan mentaati peraturan protokol kesehatan yang diberlakukan. Oleh karenanya Tuhan, kami menyerahkan ibadah tutup tahun pada kesempatan kali ini, dan kami akan menyongsong tahun baru. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami. Kami doakan jemaat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan. Kau tuntun langkah perjalanan mereka tiba di tempat ini dengan selamat, agar mereka boleh mengikuti seluruh rangkaian ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan baik. Terpujilah namamu Bapa. Kami mohon Roh Kudus menguasai setiap hati kami, sehingga pesan-pesan Allah tersampai di dalam setiap kami, dan kami boleh mengikuti dan mentaati kebenaran-Mu. Terpuji nama Tuhan. Ini doa seru kami Bapa, yang kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari atas mimbar saya melihat kita semua datang dengan penuh semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ada amin? Meskipun cuaca di depan sangat dingin, tapi mari saya mengajak kita semua untuk tetap berapi-api dalam menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita akan naikkan pujian kita, Ajaib Kau Tuhan. Biarlah melalui pujian ini boleh menjadi iman kita semua. Jiwa dan pengharapan aku serahkan, ku
Sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami boleh melalui sepanjang tahun 2020 dengan baik. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk setiap penyertaan Tuhan dari hari demi hari. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu. Kami mau lebih dalam menyembah-Mu Tuhan. Terimalah setiap pujian kami. Lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa melukis
begitu baik di dalam kehidupan kami. Biarlah tahun 2021 hanya bersamamu Bapa, hanya bersamamu kami boleh kuat, hanya bersamamu kami boleh menaruh setiap kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, urapilah setiap kami. Hati kami yang haus, hati kami yang rindu akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah pujian ini boleh menjadi iman kami bersamamu Bapa. Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami, Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. tak pernah kuragukan, Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Engkau ada bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita resapi pujian ini dengan sepenuhnya. Syair-syairnya Bapak Ibu perhatikan baik. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Dalam setiap musim Dia beserta kita. Tak pernah kau biarkan ku Sendiri. Amin ya Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Makasih. Tak pernah kuragukan Kasih-Mu. Katakan dengan sepenuh hati, bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua
bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Hanya Dia yang bertindak, Engkau yang bertindak, pasti memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Katakan dengan sepenuh hati, anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah Tuhan besar bagi kita. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita tunduk kepala. Bapa, ini pujian yang kami bawakan dengan iman kami. Engkau ada bersamaku ya Bapa, di setiap musim hidupku. Dalam keadaan susah maupun senang, Engkau besertaku. Engkau tidak pernah membiarkan perjalanan hidupku berjalan sendiri. Sungguh Tuhan, Engkau adalah kekuatan, Engkau adalah segalanya, sehingga kami boleh melewati berbagai tantangan hidup, bahkan melewati semua ujian demi ujian. Dan Engkau tibakan kami semua pada saat dan detik ini di penghujung tahun 2020. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang menyertai kami. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang peduli. Engkau menuntun dalam perjalanan kami. Dan kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah memberhentikan kami di tengah jalan. Tetapi Engkau akan menuntun terus dan membawa kami menuju kepada kemenangan bersamamu di surga. Terima kasih Bapa. Engkau baik, sangat baik, bahwasanya kasih setiamu tidak pernah berubah. Malam ini kami akan mengakhiri tahun 2020. Dan biarlah semua kebenaran firman, doa-doa yang kami naikkan, semuanya memperkenan Engkau. Sebelum kami menaikkan beberapa pokok doa, kami ingin diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan melalui firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, menaburkan benih kebenaran firman Allah, agar di tahun yang akan datang, tahun 2021, sebentar lagi, kami akan mengalami kuasa-Mu dan berkat-berkat-Mu melalui firman yang kami dengarkan. Berbicaralah kepada kami Bapa, dan kami siap untuk diberkati. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Yang rindu diberkati Tuhan, mari kita katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, tidak terasa ya, perjalanan hidup kita ini sudah sampai kepada penghujung tahun 2020. Dan sebentar lagi, beberapa jam ke depan, kita akan memasuki tahun 2021. Pernahkah Bapak Ibu berpikir sejenak bahwa begitu luar biasanya Tuhan kita, begitu luar biasanya Tuhan Yesus itu menyertai hidup kita. Mungkin ada orang yang berhenti di pertengahan tahun ini, tidak bersama kita, tidak bisa kita melewati bersama-sama dengan mereka. Karena situasi kondisi,
mungkin karena mereka sakit, mungkin karena dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Tetapi pernahkah saudara merenung sebentar saja di dalam sebuah ruangan lalu mengucap syukur, begitu baiknya Tuhan itu. Kita tetap sampai sekarang dalam keadaan sehat, amin. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita bisa beribadah bersama-sama karena kemurahan Tuhan juga. Dan ketika Tuhan izinkan kita melangkah memasuki tahun yang baru nanti, itu juga tidak terlepas dari pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam ini, sore ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat kebenaran firman Allah berkenaan dengan pemeliharaan Tuhan. Saya mengambilnya dari Yesaya, ya, pasal yang ke-41 ayat 10. Mungkin sering kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ya. Kita baca terlebih dahulu firman Tuhan ini. Ayat 8 sampai 10 saya membacanya mulainya dari ayat 8. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca konteks ayat ini berbicara bahwasanya suku Yehuda itu berada di dalam sebuah pembuangan di Babel. Mengapa Tuhan membiarkan umatnya berada di tawanan di sana? Lalu Yerusalem dihancurkan, Bait Allah dihancurkan. Karena kehidupan bangsa yang katanya bangsa pilihan Allah itu hidup di dalam dosa. Kita melihat bahwa kehidupan umat Israel, khususnya suku Yehuda, ketika mereka hidup di dalam dosa, Allah pasti akan memberikan penghukuman. Saya akan mengajak Bapak Ibu berpikir, Allah tidak akan pernah melepaskan hukuman bagi umat atau bangsa pilihan yang melakukan pemberontakan atau berdosa atau menyembah berhala. Tetapi Allah juga tidak bisa mengingkari, tidak bisa menggeser, tidak bisa membatalkan komitmennya terhadap umat pilihan. Maka dari itu, Allah tetap mengasihi umatnya, tetapi Allah tidak mau kompromi dengan dosa umatnya. Tolong diperhatikan baik-baik. Sama saja Allah mengasihi kita, tetapi Allah tidak bisa kompromi dengan dosa kita. Ketika orang percaya melakukan sebuah pelanggaran atau dosa, pasti akan mendapatkan sebuah konsekuensi daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca seluruh pasal 41, ketika orang-orang yang ada di dalam pembuangan yaitu di Babel, siap kembali ke negerinya, mereka melihat bangsa lain lalu ketakutan. Bagaimana ini? Namun Tuhan selalu berdaulat atas bangsa-bangsa, termasuk suku Yehuda ini. Dan Tuhan membangkitkan semangat mereka agar mereka boleh kembali dengan sebuah kepercayaan, bukan dengan sebuah ketakutan, tetapi dengan sebuah iman. Berhala-berhala palsu di sana tak sebanding dengan kuasa Tuhan terhadap Israel yang besar. Orang-orang buangan melihat satu sama lain lalu bertanya, dapatkah kita kembali membangun negeri kita? Ayat 8 sampai ayat yang ke-20, Tuhan memberikan jaminan. Dia berkata di dalam ayat yang 8, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku,
Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan dan sebutan ini melekat di dalam kehidupan umat pilihan Allah. Bahwa mereka adalah hambanya Tuhan, hambanya Allah. Maka mereka akan terpelihara oleh karena Allah yang berkuasa itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah akan menolong, Allah akan menyertai, Allah akan memberkati mereka. Allah dapat membuat sebagaimana yang digambarkan Yakub, si cacing Yakub, ataupun orang yang paling lemah, lalu nanti akan diubah oleh Tuhan menjadi bisa seperti ayat-ayat di sini, bisa menjadi sebuah pengirik yang bisa mengirik gunung-gunung katanya. Luar biasa. Artinya Allah membangkitkan mereka untuk mereka boleh kembali semangat. Bangsa Yehuda melihat ke masa depan bersama dengan Tuhan, mereka pasti bisa. Dan hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan kepada kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah beserta kita. Allah menyertai hidup kita. Mengapa Allah menyertai hidup kita? Mari kita berpedoman kepada firman Allah. Begitu Allah mencintai kita, sekalipun keberadaan kita seperti apa adanya, penuh dengan dosa. Kadang-kadang kita berpikir gini loh saudara, saya nggak ngerti deh, saudara pernah nggak berpikir? Kita ini jatuh bangun, dosa, hidup bener, dosa, hidup bener, dosa, hidup bener. Bahkan kadang-kadang jatuh ke lubang yang sama. Terus, tapi perhatikan baik-baik bahwa kasih setia Tuhan itu nyata banget. Begitu jatuh ditolong. Bahkan Alkitab berkata tidak sampai tergeletak. Apakah tidak luar biasa Tuhan kita itu? Nah, mengapa Allah begitu peduli terhadap kita? Selain dia tidak bisa melepaskan sifat kasihnya, saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Ini yang boleh Bapak Ibu pegang seumur hidup. Bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Kalau hanya menjadi anak orang tua kita, itu bisa suatu ketika berpisah. Menjadi seorang anak masih dalam perawatan orang tua ketika masih kecil, ketika remaja, mungkin ketika dewasa sebelum menikah. Begitu sudah berumah tangga, biasanya anak kita dengan pasangannya berpisah dengan orang tua. Tetapi ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah beserta kita. Mengapa? Karena kita adalah anak-anaknya. Bedanya kita adalah anak orang tua kita, bisa kita terpisah. Tetapi Allah beserta kita, artinya Allah menyatu dengan kita. Mengapa Pak Pendeta begitu dalam? Karena Allah itu tinggal di dalam hati kita. Orang tua dan anak belum tentu bisa bersama selama-lamanya. Bisa kemungkinan anak mengingkari orang tua. Bisa kemungkinan orang tua mengingkari anak atau sebaliknya. Tetapi Allah tidak bisa membiarkan kita, tidak bisa meninggalkan kita. Bagaikan yatim piatu karena Allah sifatnya adalah kasih yang menyatu dengan dirinya. Lalu kasih itu diberikan kepada setiap kita yang percaya. Itulah sebabnya jangan takut, aku menyertaimu. Ya. Itu artinya pemeliharaan Allah atas kita ini totalitas. Yuk kita katakan totalitas. Tidak setengah-setengah. Hanya perasaan kita dan perasaan saudara saja yang menganggap bahwa pemeliharaan Allah itu hanya kecil. Pemeliharaan Allah seolah-olah tidak kelihatan. Ketika aku berseru, ketika aku mengeluh, ketika aku mengaduh, ketika aku berteriak Tuhan, seolah-olah tidak ada pertolongan sama sekali. Di manakah pemeliharaanmu? Itu perasaan kita. Itu karena iman kita belum bisa menjangkau kasihnya Allah. Karena iman kita belum bisa menembus pelukan tangan Tuhan terhadap diri kita. Kalau Bapak Ibu mampu menembusnya melalui imanmu, maka Bapak Ibu dan kita sekalian akan berkata, wow, luar biasa, Allahku menyertai aku. Apapun permasalahanku, dia tidak pernah membiarkanku.
Sekalipun kadang-kadang kita sangat nakal, kita sangat luar biasa, sulitnya untuk diatur oleh Allah. Bahkan kadang-kadang kita memperalat Allah. Dengan cara apa Pak Pendeta? Dengan cara Allah, memaksa Allah agar memenuhi kebutuhan, memenuhi keinginan, memenuhi kemauan kita. Padahal siapakah kita? Sehingga kadang-kadang kita memperalat Allah ketika kita terpojok, ketika kita terjepit. Siapakah kita? Sehingga kita mengatur Allah. Tapi marilah kita merenungkan kebenaran firman di akhir tahun ini. Bahwa jangan pernah takut menjalani kehidupan ini. Karena Allah menyertai kita. Status kita sebagai anak Allah itu paten seumur hidup. Tidak akan pernah dilepaskan sampai kita berjumpa di surga. Haleluya. Hidup dan matiku, kata Paulus di dalam Roma ayat pasal 14 ayat 8. Hidup dan matiku adalah milik Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup dan mati kita miliknya Allah. Ketika kita masih hidup, kita dipelihara oleh Allah. Ketika kita sudah mati, kita ada bersama-sama dengan Allah. Oleh karena iman kita menyatakan begitu, bahwa Tuhan menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib yang kita sambut melalui iman kita. Oleh karenanya maka mati dan hidupku adalah milik Tuhan. Jangan merasa hidup ini miliknya sendiri, semaunya sendiri, ngatur dirinya sendiri, nggak mau takut, nggak mau taat, nggak mau tunduk kepada Allah. Siapa kita? Di dunia saja numpang. Betul? Di dunia saja numpang. Suruh ngitung rambut kita aja, sekalipun sudah rontok kayak rambut saya aja nggak bisa kok. Menambah panjang umur kita pun juga nggak bisa. Sekalipun dunia, ilmu kesehatan atau medis mengatakan berbagai macam petunjuknya. Tetapi ketika batas waktunya sudah selesai, nggak bisa kita memperpanjang. Oleh karenanya kita nggak bisa kok membanggakan diri kita. Mati hidup kita di tangan Tuhan. Kalau memang Tuhan mau ambil, siapa yang bisa melawannya? Sekalipun, aku mau kasih tahu, sekalipun ada COVID-19, sekalipun ada COVID-19, kalau Allah belum mengizinkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mati, meninggal, enggak bakalan mati. Amin? Amin? Enggak bakalan. Tapi, sekalipun enggak ada COVID, bangun dari tidur, kemudian pingsan, kemudian meninggal, itu bisa terjadi kok. Oleh karena itu, karena Tuhan yang mengatur segala sesuatunya, tidak perlu takut menjalani hidup ini asal kita berjalan di jalannya Tuhan. Dan anak-anaknya tidak akan ditinggalkan bagaikan yatim piatu. Enggak pernah Tuhan membiarkan kita berjalan sendiri. Pernahkah Bapak Ibu melihat induk ayam? Ketika dia sudah mendengar anak ayam yang mulai berteriak atau bersuara pik, 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 induknya pasti mencari. Atau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar anak kucing yang kecil, lalu jauh daripada induknya, dia selalu memanggil-manggil induknya. Dan itu pasti dicari dan dibawa. Kalau masih kecil biasanya dibawa dengan giginya itu, digigit lalu dibawa. Ayam, kucing begitu perhatian kepada anaknya. Mana mungkin Allah membiarkan kita berjalan sendiri bagaikan yatim piatu? Tidak mungkin. Apalagi Allah menyertai kita dalam bentuk Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Mari kita tetap optimis menjalani kehidupan ini. Kita tidak berjalan sendiri, kita bersama Allah. Allah Tritunggal, Yesus Kristus, di dalam diri Roh Kudus dia tinggal di dalam hati kita, menyertai kita sampai sepanjang hidup kita. Yang kedua,
Kalau Tuhan selalu menyertaiku, maka kata Alkitab, saudara dan saya tidak perlu takut di tengah badai kehidupan. Kita tidak perlu takut. Apapun yang terjadi kita tidak perlu takut. Karena hidup kita di tangan Tuhan, mati dan hidup kita di tangan Tuhan, gak perlu kita takut. Apa yang perlu kita takutkan? Hanya kita perlu waspada, kita perlu bijak, dan kita perlu berhikmat. Jangan sampai kematian kita menjadi kematian konyol. Jangan sampai kecelakaan kita karena kekonyolan kita sendiri, kesalahan kita sendiri. Itulah sebabnya Allah memberikan kita pikiran, hati, agar kita berpikir secara cerdas, bijak, dan waspada. Aku tidak akan takut. Di tengah badai hidup, luar biasa. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, Engkau besertaku, dan lain sebagainya. Saudara, mengapa kita tidak perlu takut di tengah badai hidup? Karena Tuhan menyertai kita. Nama saya Immanuel itu kalau Desember larisnya minta ampun. Selalu banyak orang menyebut Immanuel, Immanuel. Kirim ucapan selamat ada juga tulisannya Immanuel. Karena apa? Kenapa ya laris nama itu cuma bulan-bulan Desember? Padahal pemaknaan arti nama, pengertian daripada Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Apakah hanya bulan Desember penyertaan Allah terhadap kita? Sepanjang waktu bukan? Sepanjang hidup kita bukan? Mengapa nama itu hanya muncul di bulan Desember? Kadang-kadang orang mengatakan Immanuel, Tuhan beserta kita. Padahal Tuhan beserta kita itu selama-lamanya. Gambarannya seperti apa sih? Seperti seperti Mazmur 23. Itu gambarannya penyertaan Allah. Dan Mazmur 23 ini akan kita jadikan tema bulan Januari ke depan. Tuhan adalah gembalaku. Ya kan? Takkan kekurangan aku, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Wah, luar biasa. Ketika gembala membawa dombanya ke padang yang berumput hijau, ini gambaran Allah bahwa Allah akan membawa kita dalam perjalanan kita hari ke hari. Itu dicukupkan. Bukan dilimpahkan, dicukupkan. Luar biasa. Seperti gambarannya pemeliharaan Allah itu di Mazmur. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia memberikan aku di air yang tenang, menyediakan air yang tenang dan lain sebagainya. Bahkan dia tidak takut. Kawanan itu tidak takut. Karena apa? Dijaga oleh gembala. Dijaga benar oleh gembala. Karena penyertaannya nyata. Aku punya Allah yang pasti dan yang dekat di dalam hidupku. Itulah namanya Immanuel. Ada kepastian. Dunia tidak pasti. Ya. Tema bulan ini kan pengharapan di tengah ketidakpastian. Pengharapan di tengah ketidakpastian. Dunia tidak pasti. Ya. Kadang-kadang segala sesuatunya tidak pasti. Banyak bingung, banyak ketakutan. Apalagi peraturan pemerintah berubah-ubah. Ya kan sekarang orang luar negeri nggak boleh ke Indonesia nih dalam peraturan terakhir ini. Kemudian yang harus tes swab itu yang penerbangan ke Bali. Sekarang kemana-mana harus dites. Ya penerbangan, bahkan naik bus, naik kereta wajib. Karena memang ya penularannya luar biasa. COVID-19 ini.
Kalau tidak salah tulisannya sekitar hitung-hitungannya sekitar 700.000 lebih yang terpapar COVID di Indonesia ini. Dan 600-an ribu lebih yang sembuh. Selebihnya terpanggil. Aku tidak bimbang, jangan bimbang. Kadang-kadang kita itu diperhadapkan dengan segala sesuatu yang membuat kita bimbang. Bimbang wajar, tapi hidup dalam kebimbangan terus itu yang namanya enggak normal. Sekali lagi, bimbang wajar sekali-sekali. Sedih wajar manusiawi sekali-sekali. Marah wajar manusiawi, tapi kalau hidupnya bimbang terus, sedih terus, marah-marah terus, ini tidak wajar sebagai anak Tuhan. Jadi karena Allah menjamin kehidupan kita, kita tidak boleh bimbang. Ya, kita tidak boleh bimbang. Yang berikutnya, mari kita berkata seperti apa yang saya tulis. Maka Allahku pasti meneguhkan di saat aku bimbang. Dia akan meneguhkan kita di saat kita bimbang, asalkan kita tetap berharap kepadanya. Tahun depan apa yang bakal terjadi kita tidak tahu. Tahun 2021 apa yang bakal terjadi kita tidak tahu. Apakah ekonominya sudah mapan kita juga tidak tahu. Apakah masih ada corona atau sudah habis COVID-19 kita juga tidak tahu. Tapi yang pasti yang kita harus klaim, yang kita harus yakinkan dalam setiap diri kita, Tuhan Allahku akan meneguhkan di saat aku bimbang. Karena kepedulian Allah itu luar biasa. Ya. Kemudian, dia juga akan menolong di saat kita ketakutan. Jangan mencari pertolongan kepada yang lain. Jangan kepada paranormal, jangan kepada dukun, jangan kepada manusia. Pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan. Pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan. Seperti pemazmur mengatakan, pertolongannya ialah datangnya dari Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi, itu Allah kita yang luar biasa. Kemudian dia akan memegang di saat aku terjatuh. Dia akan memegang di saat kita terjatuh. Bahkan Alkitab berkata, kita tidak sampai tergeletak. Tangan Tuhan akan menolong kita. Kalau kita jatuh, kata Alkitab, tidak sampai tergeletak. Kemudian dia akan membawa kepada kemenangan. Ini luar biasa. Banyak orang yang pesimis, apakah akhir hidupku seperti apa? Apakah akhir perjalananku ini seperti apa? Apakah bisnisku ini akan menjadi seperti apa? Ketika kita mempercayakan hidup kita seluruhnya, apapun itu, maka Alkitab berkata, tangan Allah yang penuh dengan kekuatan itu, yang tangan kanan akan memegang kita, kata Alkitab, dan akan membawa kita kepada kemenangan. Ini luar biasa. Maka dari itu, ketika kita berjalan bersama Allah, tidak usah takut. Ketika kita berjalan bersama Dia, tidak usah takut. Takutlah ketika saudara berjalan sendiri. Ketika saudara berjalan bukan bersama Allah, takutlah. Ya pasti ketakutan, karena apa? Tidak ada proteksi yang kekal. Karena hanya Allah yang memproteksi kehidupan kita secara permanen. Mari kita mengucap syukur setiap saat. Membawa kemenangan setiap langkah hidupku. Ini luar biasa. Membawa kemenangan setiap langkah hidupku. Dan Allah tidak pernah membiarkan kita. Bapak Ibu, tahun 2021 sudah di depan mata kita. Dan seperti tahun-tahun yang sudah, kita melewatinya. Ingat, tahun 2013 kita lewati masuk 2014. 14 kita lewati masuk 2015. 15 masuk 2016. Diakhiri 16 masuk 2017. 17 berakhir masuk 2018. 18 berakhir 19.
19 berakhir masuk 20. Januari sampai Desember, cepat sekali. Ternyata corona ini sudah berbulan-bulan, hampir 1 tahun. Kalau tidak salah sekitar 8-9 bulan atau 10 lebih. Hidup kita diperhadapkan dengan segala sesuatu yang seperti itu. Dan sekarang kita diajak oleh Allah untuk memasuki tahun yang baru, yang kita tidak tahu persis akan apa yang bakal terjadi, yang kita tidak tahu persis akan seperti apa tahun 2021, tetapi yang kita tahu sesuai dengan firman Allah yang akan saya bacakan adalah, jangan takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yuk kita aminkan, amin. Saudara akan dituntun oleh Allah memasuki tahun 2021 dan Allah akan menuntun kita, maka jangan takut, Dia menyertai kita. Jangan takut, jangan bimbang, karena Dia Allah beserta kita. Dia akan membawa kepada kemenangan. Bangkit berdiri dan kita akan mengangkat sebuah pujian dari nyanyian pujian nomor 157. Janganlah takut kesusahan, Tuhan menjagaku. Singer dipersilahkan untuk maju ke depan. Mari kita renungkan pujian ini Bapak Ibu. Dengan iman kita nyanyikan. 3 bait kita selesaikan pujian ini. Haleluya Tuhan. Janganlah takut kesusahan, Tuhan menjagamu. Padanya ada perlindungan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu tiap saat, Tuhan dekat, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila hidupmu penuh beban, penuh beban, Tuhan menjagamu. Dalam menanggung kedukaan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu tiap saat, Tuhan dekat, Dia menjagamu, Tuhan menjaga. Bait ketiga, dalam pencobaan dunia. Dalam pencobaan dunia, Tuhan menjagamu. Sandarkan dirimu padanya, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu tiap saat, Tuhan dekat, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Rapnya. Tuhan menjagamu tiap saat, Tuhan dekat, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silakan mengambil saat teduh, masing-masing berdoa, mengucap syukur. Karena Tuhan begitu baik, sehingga engkau diantarkan ke penghujung tahun 2020. Dan Allah telah membukakan pintunya untuk kita boleh memasuki tahun baru, tahun 2021.
Tuhan baik. Sangat baik, saudara. Jangan takut melewati tahun yang akan datang. Jangan takut dengan apapun yang terjadi di bumi ini. Sekalipun bumi bergoncang, sekalipun matahari tak bersinar lagi, namun kasih setia Tuhan tetap kekal sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhenti di tengah jalan. Dia akan tuntaskan sampai akhir. Bahkan sampai kekekalan. Saudara dan saya berjumpa di dalam kerajaan yang surga, yang mulia. Berdoa minta agar Tuhan menambah-nambahkan iman di dalam hati hidup kita. Agar kita tidak kedapatan hidup yang terus diwarnai dengan ketakutan dan kekhawatiran. Mintalah iman. Agar kita diberikan kekuatan dan hikmat serta kebijaksanaan di dalam melewati tahun yang baru bersama dengan janji-janji firman-Nya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau tidak hanya menjamin suku Yehuda, Engkau tidak hanya menjamin bangsa Israel, bahkan Engkau menjamin setiap pribadi yang hadir dalam ruangan ini. Engkau menyertai kami, pemeliharaanmu nyata dan tuntas. Engkau gembala agung kami ya Tuhan, yang setiap saat menggembalakan hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri bagaikan yatim piatu. Terima kasih Bapa atas kasih setiamu. Sebentar kami nanti akan berdoa. Biarlah Tuhan mengurapi setiap kami. Dan ketika jemaat-Mu yang hadir telah mengumpulkan permohonan doa, hamba-Mu akan mendoakan dalam tahun 2021 nanti. Biarlah setiap permohonan yang sesuai dengan kehendak-Mu pasti Engkau kabulkan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu malam ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Karena hanya Tuhan yang menjadi sumber dari segala-galanya. Sebelum kita akan memasuki doa keluarga dan doa pribadi kita, mari kita datang pada Tuhan. Mari kita mengimani bahwa Allah beserta dengan kita senantiasa, takkan pernah terlambat. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak berdoa seperti beberapa tahun yang lalu, kemudian ngumpul, ya, perkeluarga, tidak. Tetapi pastikan Bapak Ibu yang hadir, bisa secara pribadi, bisa secara keluarga, menulis pokok-pokok doa. Ya, menulis pokok-pokok doa, kemudian nanti dikumpulkan pokok-pokok doa itu, lalu kami akan mendoakannya. Kami gembala dan asisten setiap hari, ya, hari kerja kantor itu selalu berdoa setiap pagi di ruangan pendeta. Dan pokok-pokok doa Bapak Ibu akan kami doakan. Ya. Akan kami doakan. Silakan menulis permohonan kepada Tuhan apa saja. Tulis nama. Ya, supaya kita tahu ini siapa yang bermohon ini, ya, tulis nama. Ya. Yang sudah dikumpulkan petugasnya ada, sudah keliling itu. Bagi jemaat yang mengikuti live streaming di rumah, pokok-pokok doa bisa dikirim ke WA group, ya, atau ke sekretariat gereja. Nanti Mbak Nia akan print, kemudian akan ditaruh di bendel, ya, dijadikan satu bendel dengan pokok-pokok doa jemaat yang lain. Dan nanti kami akan mendoakannya. Kami akan mendoakannya. Bapak Ibu berdoa, menulis pokok-pokok doa tersebut. Yang sudah siap boleh angkat tangan supaya nanti dikumpulkan. Yang belum diambil, ini di depan mungkin. Singer akan menyanyikan pujian sekali lagi sembari Bapak Ibu menulis, ya. Kemudian nanti setelah selesai, nanti saya akan memimpin doa secara keseluruhan, ya, di sesi doa ini. Di sesi doa ini. Kalau yang sudah menulis, Bapak Ibu boleh mengambil saat teduh ataupun mengambil waktu bersama Tuhan sambil merenungkan pujian ini. Dan nanti setelah selesai dikumpulkan, saya akan langsung memimpin doa. Renungkan syair-syair yang dinyanyikan ini. Pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Engkau Allah yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Takkan pernah terlelap kau menjaga. Dia selalu menjaga kita dalam keadaan apapun. Dia segalanya. Apapun keperluan kita sesuai dengan kehendaknya, Dia akan jawab. Allah yang tahu yang terbaik di
tunduk kepala. Saya minta masing-masing kita mengambil waktu bersama dengan Tuhan. Pertama, ucapkanlah syukur atas kehidupan saudara sampai detik ini. Pemeliharaan Allah nyata adanya. Makasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sidang jemaat yang di rumah, ambillah saat waktu teduh bersama Tuhan. Pertama, ucapkanlah syukur atas segala kebaikan Tuhan. Di mana Tuhan mengantar dan menuntun saudara sampai di penghujung tahun ini dengan selamat. Berdoalah sesuai dengan permohonan yang saudara tuliskan hari ini. Apa yang saudara tuliskan kepada Tuhan, berdoalah. Masing-masing sesuai dengan pokok-pokok doa yang Bapak Ibu tulis. Kita mulai berdoa. Ketika pokok doa itu merupakan suatu beban hidup saudara yang paling berat, mulailah malam ini memohon dengan kemurahan hati. Berserulah di dalam hatimu dengan suara yang sangat lembut kepada Tuhan. Berserulah, yakinkan diri saudara dengan janji firman-Nya. Dan Allah akan memerintahkan firman-Nya untuk bekerja sesuai dengan kehendak Allah. Apakah engkau sedang bergumul dengan tubuhmu, dengan ekonomimu, dengan keluargamu, dengan orang tua, mertua, anak, menantu, suami, istri, pendidikan, tugas-tugas akhir, apapun bentuknya, pelayanan. Berserulah sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 15 berbunyi, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan berjanji akan meluputkan setiap saudara yang mengalami kesesakan hidup. Dan Allah mau agar kita mempermuliakan namanya. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir di dalam ruangan ini. Dan bagi sidang jemaat ataupun simpatisan atau pemirsa yang mengikuti ibadah tutup tahun ini secara live streaming. Apapun yang menjadi pokok doa dan permohonan serta pergumulan, Bapa, hamba-Mu berseru di hadapan-Mu, memohonkan semua pokok-pokok doa yang mereka tulis, mereka sebutkan dalam doa mereka. Mereka haturkan di hadapan-Mu. Hamba mohon kemurahan daripada Tuhan Yesus untuk mendengar dan mengabulkan doa-doa umat-Mu yang mereka pintakan kepadamu sesuai dengan kehendak-Mu.
Dan biarlah mereka terus hidupnya setiap waktu, setiap saat akan mempermuliakan nama Tuhan. Malam ini secara khusus kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan terjadi dalam setiap hidup kami. Engkau telah menuntun sidang jemaat-Mu sampai di penghujung tahun 2020. Dan kami terus mendoakan seluruh sidang jemaat-Mu Bapa, yang memiliki pergumulan, apapun bentuk pergumulannya, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang kebimbangan Tuhan memberikan sebuah keteguhan hati, yang lemah Tuhan kuatkan kembali, yang undur dari Tuhan dalam nama Yesus Engkau tarik kembali dengan tali kasih-Mu, agar tahun 2021 menjadi awal tahun kebangkitan. Kami juga berdoa untuk perekonomian jemaat yang mengelola usaha, yang membuka bengkel, yang membuka rumah makan, yang membuka studio, yang membuka percetakan, yang membuka toko, yang membuka apapun yang mereka lakukan dan kerjakan. Hamba mohon kemurahan hati daripada Tuhan Yesus, agar Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan mereka, dan Engkau pulihkan ekonomi mereka memasuki tahun 2021. Mereka akan mengalami kemenangan demi kemenangan, karena Engkau mengantar mereka menuju kemenangan itu, sesuai dengan janji-Mu. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul dalam penyelesaian tugas-tugas akhir pendidikan. Kami berdoa yang bergumul terhadap pasangan hidup mereka. Kami berdoa bagi jemaat yang bergumul tentang ekonomi keuangan mereka. Kami berdoa dan bergumul bagi mereka yang mencari pekerjaan. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul tentang sakit penyakit. Kami berdoa bagi jemaat yang punya planning di tahun yang akan datang. Tahun 2021 ini Tuhan. Mari Bapa, bukakan pintu. Karena kami yakin akan janji-Mu. Ketika Engkau membukakan pintu, maka tidak ada seorang pun yang sanggup menutupnya. Curahkan berkat-Mu ya Tuhan bagi mereka. Dan yang hamba-Mu rindu, berikan mereka kekuatan dan semangat untuk menjalani kehidupan. Bahkan semangat untuk memberitakan kabar baik di tahun 2021. Agar cinta kasih mereka kepada Tuhan bertumbuh secara signifikan. Kesetiaan mereka bertumbuh, pengorbanan mereka bertumbuh. Kami terus mendoakan mereka. Apapun usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan berkati di tahun 2021. Terima kasih Bapa. Bahkan seluruh penata layanan, seluruh tim perancang, seluruh tim pastoral, hamba-hamba Tuhan di cabang-cabang, Tuhan memberkati pelayanan mereka sekalian. Bahkan kami merindukan panen raya terjadi di tahun 2021. Kami ingin melihat petobat-petobat berdatangan kepada Tuhan. Kami ingin melihat jiwa-jiwa baru yang diselamatkan. Terima kasih Bapak. Lembaga pendidikan kami yang menyatu dengan gereja ini berkati Tuhan. Supaya lembaga pendidikan baptis ini terus diberkati, bertumbuh menjadi berkat bagi masyarakat di kota ini dan di sekeliling kota ini. Bapa kami dalam surga, kami berdoa bagi bangsa negara kami. Berkatilah presiden kami, berkatilah wakil presiden kami. Berkatilah jajaran para menteri, berkatilah anggota DPR baik pusat, daerah maupun kota kabupaten. Biarlah mereka boleh dipakai dan dipimpin Tuhan di dalam menjalankan tugas mereka. Kami doakan juga untuk aparat TNI Polri, penegak hukum, lembaga-lembaga negara yang lain. Ada KPK, ada Kejaksaan Agung, ada Mahkamah Konstitusi, ada pengadilan. Semua Tuhan memberkati sekalian. Supaya bangsa ini menjadi bangsa yang lebih bermartabat. Bangsa yang maju, bangsa yang bertumbuh. Bahkan penyelesaian COVID-19 akan segera berakhir
oleh karena campur tangan Tuhan sendiri. Kami berdoa pula untuk anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri, baik di Australia maupun di tempat-tempat lain, di Singapura, di Kuala Lumpur, mungkin di Amerika. Kami mohonkan Bapa, biarlah Engkau terus mendampingi dan memberkati mereka setiap tugas dan pekerjaan yang mereka emban. Tuhan memberkati. Bahkan yang ada di luar kota, di Jakarta, di Bandung, di Semarang, di Solo, Surabaya, di Sumatera Utara, dan dimanapun kota-kota lain. Hamba-Mu memberkati dan memohonkan Engkau terus menopang, menolong, menyertai mereka. Bahkan yang punya rekanan-rekanan kerja, bisnis di luar kota, dengan pemerintah, dengan lembaga apapun, kami doakan Bapa, agar mereka terus diberkati Tuhan. Jadikan anak-anak-Mu yang bekerja di sebuah lembaga-lembaga baik pemerintahan maupun swasta, menjadi garam dan terang mereka dimanapun mereka berada. Kami percaya bahwa Tuhan akan memakai mereka, sehingga mereka boleh menjadi berkat. Dan banyak orang boleh mengenal-Mu melalui kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga untuk hamba-Mu yang menggembalakan di tempat ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kekuatan, memberikan kuasa dan kemampuan, agar hamba-Mu boleh menuntun jemaat-Mu, mempertumbuhkan jemaat-Mu bersama dengan karya Roh Kudus, agar mereka boleh menjadi serupa dengan Engkau. Berikan kami roh ketekunan untuk terus belajar firman-Mu. Tekun berdoa, tekun baca firman, tekun memberitakan firman, bahkan selamanya boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk seluruh rangkaian pokok doa yang kami naikkan malam hari ini. Dan ketika nanti kami sebentar akan pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan memberkati setiap kami. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pikiran, perasaan, dan hatimu kepadanya. Pulanglah dengan damai sejahtera. Jalanilah kehidupanmu dengan takut akan Tuhan. Dan nantikanlah senantiasa berkat-berkat Tuhan yang akan dicurahkan bagimu di dalam perjalanan hidupmu. Biarlah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus, penghiburan penyertaan Roh Kudus menyertaimu sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk berkat-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran. Bapak Ibu untuk duduk dan bersaat teduh. Amin. Saya akan memberikan pengumuman sebentar. Baik Bapak Ibu sekalian, besok tanggal 1 kita akan beribadah di ruangan ini dengan mengikuti protokol kesehatan.
ibadah tahun baru ya disertai dengan perjamuan Tuhan. Tolong mempersiapkan hati, mempersiapkan diri sebaik mungkin agar kita dilayakkan Tuhan untuk mengikuti perjamuan Tuhan besok pagi. Ibadah akan dimulai baik secara tatap muka maupun live streaming jam 9 tepat. Sekali lagi, ibadah tahun baru disertai dengan perjamuan Tuhan besok pagi jam 9 tepat di gereja ini. Ya. Kemudian sebelum pulang Bapak Ibu dipersilahkan untuk memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita, ucapan syukur kita diizinkan Tuhan mengakhiri tahun ini dengan selamat. Selamat malam, sampai berjumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.